Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita ambil sikap berdiri, kita mengambil waktu. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Hormat bagi Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, hanya Engkau-lah Allah yang layak kami sembah dan kami puji. Kami naikkan hormat kami kepada Engkau, Allah yang maha besar. Dan kami percaya Tuhan, Engkau-lah penebus kami, Engkau-lah juru selamat manusia. Sebab itu pada hari ini Tuhan, dengan waktu yang Tuhan berikan, kami mau merendahkan diri kami di hadapan Engkau. Di mana hari-hari kami masih banyak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan ini menjadi satu kesempatan untuk kami boleh menyadari dan datang kepada Engkau, memohon belas kasihan Tuhan, memohon kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Tuhan, ampuni setiap dosa-dosa kami, ampuni setiap kesalahan kami. Pimpin kami terus Tuhan, untuk kami senantiasa hidup seturut dengan firman. Terima kasih Tuhan akan kasih-Mu buat setiap kami, di mana Engkau terus menyatakan anugerah-Mu buat hidup kami, untuk kami belajar dan belajar seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa pengakuan kami di hadapan Engkau. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan pengampunan. Seperti yang ada tertulis di 1 Korintus 6 ayat 20a. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan mari kita bangkit berdiri, kita memperkatakan petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 119
ayat 129. Mari kita perkatakan sebanyak 2 kali. Mazmur 119 ayat 129. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya aku memegangnya. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 129. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya aku memegangnya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena kita telah dibayar lunas oleh Tuhan dengan darah Kristus. Dan kita tahu bahwa semuanya itu dari firman Tuhan, di mana Alkitab sebagai kebenaran yang akan menuntun kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dan satu hal, jika kita terus berpegang erat kepadanya. Mari kita katakan, aku milikmu, kau pun milikku. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menunjukkan tanda kasih kita kepada Tuhan dengan lebih dekat kepada Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan dan selalu memegang perintahnya. Kita naikkan pujian, aku mengasihi Engkau ya Yesus. Engkau Yesus, dekat
Silakan untuk hambanya. Jemaat yang terkasih, mari saatnya kita akan mendengarkan sabda Allah. Saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu pagi ini. Kiranya Tuhan tolong kami lepas pribadi. Pada saat ini kami sungguh-sungguh boleh mengarahkan hati dan pikiran kami kepada kebenaran firman Allah. Sekalipun saat ini kami berada di rumah masing-masing. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja ketika kami sungguh-sungguh boleh menikmati firman-Mu pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Allah. Biarlah kebenaran ini saja yang boleh dinyatakan di dalam mimbar ini. Hamba serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh memberkati, sekalipun kami harus beribadah pada saat ini melalui online. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini tema kita berbicara tentang ku berpegang pada firman Tuhan. Atau dengan kata lain, firman Tuhan itu menjadi pegangan, menjadi pedoman utama di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Mazmur 119, Mazmur 119 ayat 33 sampai ayat 36. Mazmur 119 ayat 33 sampai 36. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dapat menyimak Alkitab masing-masing. Mazmur 119 ayat 33 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada labah. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, terlebih lagi yang melakukan firman Allah di dalam kehidupan ini. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita berbicara tentang pedoman, ya, berpegang kepada pedoman, kira-kira apa sih yang menjadi pedoman Bapak Ibu selama ini? Apa yang Bapak Ibu pegang menjadi kaidah, mungkin menjadi aturan, menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan ini? Apa yang menjadi pedoman Bapak Ibu, pedoman kita semua? Bapak Ibu, sejak dulu ada banyak pilihan pedoman hidup yang ditawarkan dunia dalam menjalani kehidupan ini. Agar hidupnya sukses, agar hidupnya bahagia, agar hidupnya selamat, agar hidupnya sehat, agar hidupnya lancar, dan lain-lain Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Maka itu tidak heran banyak orang yang mempercayakan diri pada apa yang dikatakan oleh horoskop mungkin, ya, membaca kartu tarot, ya, ramalan-ramalan, ya, ataupun mungkin juga bertanya kepada orang-orang pintar yang disebut juga dengan dukun dan lain-lain. Tetapi pagi ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, penulis Mazmur mengingatkan kepada kita untuk apa? Berpedoman kepada firman Tuhan. Membuka diri untuk menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Bahkan di dalam bacaan tadi Bapak Ibu kita diingatkan dengan serius untuk apa? Untuk memegang firman Allah itu. Memegang perintah-perintah Tuhan itu sampai dikatakan terakhir. Mengapa demikian jemaat? Karena pemazmur menyadari pilihan lain di luar firman Tuhan adalah bukan dari Tuhan. Sesuatu yang hampa, sesuatu yang tidak ada kepastian. Sebaliknya firman Tuhan akan menuntun seseorang kepada jalan-jalan kehidupan yang harus ditempuh sehingga dapat menikmati segala kebaikan dan segala keadilan Tuhan yang membawanya kepada keselamatan, yang membawa kepada sukacita yang sejati, yang membawa kepada damai sejahtera. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar dari pemazmur pagi ini. Yang rindu, dikatakan ayat 36. Ya. Rindunya apa Bapak Ibu? Yang rindu untuk mencondongkan hatinya Bapak Ibu. Mencondongkan hati kepada firman Allah.
Kata mencondongkan ini Bapak Ibu menunjukkan satu keseriusan bahwa kerinduan yang terdalam dalam hati ini adalah apa? Firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Bagaimana dengan hati kita? Ya, sedang mencondong atau mengarah kemana hati kita? Mari kita belajar dari pemazmur. Mengajak kita untuk mencondongkan hati kita kepada kebenaran firman Tuhan. Cuman ada satu kesaksian yang saya baca tentang pergumulan seorang Kristen di tempat kerjanya. Ya, dia seorang pria, ya, yang bergumul dengan pekerjaan barunya, yang menjadikan gaji dan fasilitas yang lebih baik. Ya, dia sungguh-sungguh bergumul Bapak Ibu dengan pekerjaan barunya. Karena di dalam pekerjaan baru itu dia mendapat gaji yang luar biasa dan mendapat fasilitas yang juga luar biasa. Tetapi apa yang membuat dia menjadi bergumul? Itu pertanyaannya. Apa yang membuat dia bergumul? Lo gajinya gede, fasilitasnya enak, kok bergumul? Bapak Ibu yang terkasih, namun dirinya itu tidak merasa kerasan. Kenapa dia tidak merasa kerasan, tidak merasa betah? Bukan karena pekerjaannya susah, melainkan pergaulan di tempat baru yang menurutnya tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Suatu hari Bapak Ibu dia rapat di luar kota, ya, bersama rekan-rekannya yang lain. Sore hari selepas rapat, dia pun diajak oleh rekan-rekan sekerjanya pergi menyewa sebuah villa. Tak lama berselang, masuklah juga perempuan ya, penggoda. Wow, teman-temannya Bapak Ibu begitu senang. Teman-temannya kelihatan begitu bahagia, luar biasa sekali. Tapi si pria ini Bapak Ibu, dia bergumul dengan hebatnya. Terlintas firman Tuhan yang pernah dia renungkan. Terlintas firman Tuhan yang mengingatkan hidupnya. Bapak Ibu, lalu apa yang dia lakukan? Akhirnya Bapak Ibu dia memutuskan pulang. Ya, dia memutuskan pulang, dia meninggalkan teman-temannya. Lalu dia sangat bersyukur atas peringatan Roh Kudus. Dia tidak bisa bayangkan seandainya dia tetap tinggal di situ. Ya, tetap tinggal di situ. Bapak Ibu, ia bertindak benar. Karena apa? Karena firman Tuhan itu menjadi pedoman dalam hidupnya. Firman Tuhan itu menjadi pegangan dalam hidupnya. Firman Tuhan itu menjadi patokan utama dalam hidupnya. Dan firman Tuhan itulah yang mengingatkan dia untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang ada di dalam hati dan pikiran kita? Ya. Apa yang ada dalam hati dan pikiran kita? Apakah sungguh-sungguh dalam hati dan pikiran kita, kita senantiasa merenungkan firman Allah? Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen tentu kita pun ingin meraih yang namanya kebahagiaan. Ya, kebahagiaan itu Bapak Ibu dapat kita peroleh dengan apa? Dengan merenungkan firman Allah. Itu khotbah minggu lalu, ya, Los Melisa, merenungkan firman Allah. Dan bukan hanya sekedar merenungkan. Hari ini Bapak Ibu kita berbicara tentang bagaimana kita menjadikan firman Allah itu pedoman utama dalam hidup kita. Bagaimana kita sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadikan firman itu pedoman? Bila kita seorang pelajar, yang menjadi pelajar atau seorang pelajar, belajarlah dengan baik, belajarlah dengan jujur, belajarlah untuk takut akan Tuhan. Apakah kita sudah menjadi pelajar yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan? Pada waktu tes atau ujian, jujur, benar kelakuannya. Ya, tidak berlaku curang sebagai seorang pelajar. Bila kita seorang pedagang, Bapak Ibu, apakah kita berdagang tanpa menipu konsumen? Kita juga seorang pedagang yang jujur, seorang pedagang yang mempunyai integritas yang baik. Kalau kita sedang berpacaran, apakah kita sudah menjaga kekudusan sampai jenjang pernikahan? Bila kita seorang pekerja, apakah kita sungguh-sungguh sudah bekerja dengan baik? Apakah kita sungguh-sungguh sudah bekerja juga dengan jujur, dengan penuh integritas, tidak korupsi, tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Allah? Semua tindakan Bapak Ibu dan keputusan hidup kita
diambil berdasar patokan firman. Ya, apapun aspek hidup kita. Apakah firman Tuhan sudah menjadi pedoman utama dalam hidup ini? Coba kita bayangkan Bapak Ibu atau kita andai-andai nih ya. Apa jadinya seorang Kristen yang tidak pernah mau hidup dalam firman Tuhan? Apalagi mau belajar firman Bapak Ibu. Hidup dalam firman saja tidak mau. Bisa nggak kita bayangkan kalau orang Kristen hidupnya tidak berpegang kepada kebenaran firman Allah? Kacau ya? Bahaya nggak? Bahaya. Ketika kita masuk pernikahan Bapak Ibu, ada pedoman firman Tuhan untuk hubungan rumah tangga. Ya. Ada juga firman Tuhan atau pedoman dalam bekerja. Dalam kemarahan juga ada. Firman Tuhan ada berbicara di situ. Dalam melayani Tuhan ada. Dalam kesendirian pun firman Tuhan ada berkata. Pada waktu kita mengalami penindasan, firman Tuhan juga boleh mengingatkan kita. Dan sebagainya, semua aspek. Ya. Dan terlebih lagi Bapak Ibu, kebenaran atau firman Allah itu juga yang menuntun kita kepada keselamatan. Nah, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah kita sudah merasakan manfaat, ya, manfaat dari Alkitab ketika kita berpegang kepada Alkitab sebagai pedoman hidup kita yang utama? Ayo Bapak Ibu, sudahkah kita merasakan manfaat dari firman Allah ini? Sudah? Saya yakin Bapak Ibu menjawab di rumah sudah ya. Apa saja manfaat Alkitab Bapak Ibu sebagai pedoman dasar dalam kehidupan kita? Saya percaya Bapak Ibu yang terkasih ketika berbicara tentang manfaat Alkitab, manfaat firman Allah dalam hidup kita, saya yakin Bapak Ibu pasti banyak yang tahu. Ya, saya yakin pasti ada yang tahu lah. Ya. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan diingatkan kembali, ya. Diingatkan kembali. Ya, melihat beberapa manfaat Alkitab sebagai pedoman dasar bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan. Hal ini akan menyadarkan kita untuk apa? Untuk semakin berpegang teguh kepada firman Allah dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu kita melihat beberapa saja. Sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Tapi pagi ini kita hanya melihat beberapa saja. Yang pertama Bapak Ibu, ya, manfaat firman Allah itu memberikan jalan keselamatan. Alkitablah Bapak Ibu yang memberitahu dan menjelaskan tentang siapakah Tuhan Allah itu dan bagaimana karya besarnya dalam hidup manusia. Ya, bagaimana karya Allah itu di dalam kehidupan kita. Alkitablah yang memberitahu kita bahwa semua manusia sudah berdosa dan telah berada di bawah hukuman kekal. Dan karena Allah adalah kudus, maka dia akan menghukum semua manusia yang berdosa. Alkitab juga yang memberitahu kita bahwa kasih-Nya yang besar, ya, kasih Allah yang besar yang dinyatakan kepada manusia. Kasih-Nya yang begitu besar. Dan Alkitab juga yang memberitahu bahwa jalan keselamatan sudah disediakan. Melalui siapa? Melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan setiap orang yang percaya kepadanya pasti akan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu luar biasa ya. Melalui Alkitab Bapak Ibu kita dapat melihat dengan jelas akan jalan keselamatan. Nah, karena itu Bapak Ibu betapa pentingnya kita membaca supaya kita semakin lihat bahwa anugerah Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Karya Allah begitu besar dalam hidup kita. Manfaat yang kedua Bapak Ibu. Ya, manfaat yang kedua adalah menjadikan kita itu kuat. Ya, menjadikan kita kuat. Hanya ada satu jalan Bapak Ibu untuk menjadikan rohani kita kuat. Ya, atau menjadikan rohani kita itu sungguh-sungguh kokoh. Yaitu dengan apa? Membaca, mempelajari, merenungkan, menghafal, dan melakukan firman Tuhan. Yesus Kristus adalah contoh Bapak Ibu ketika dia dicobai iblis, ia menggunakan firman Allah sebagai senjata untuk mengalahkan iblis. Ya. Contoh lain Yusuf Bapak Ibu. Yusuf begitu luar biasa, dia juga pernah digoda, dia juga pernah mengalami kepahitan hidup, tetapi dia tetap memuliakan nama Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan oleh karena apa? Karena dia berpegang teguh kepada kebenaran Allah, kepada firman Allah. Ya. Alkitab Bapak Ibu banyak memberikan contoh orang-orang juga yang tidak memegang firman Allah. Yang membuat dia menjadi lemah dan jatuh. Siapa contohnya? Kita dapat lihat mulai dari Hawa.
Adam. Kemudian Kain. Ya. Kita juga bisa melihat dalam perjanjian baru seperti Ananias dan Safira misalnya. Oh, masih banyak sekali tokoh-tokoh Bapak Ibu yang dapat kita pelajari juga. Mereka tidak berpegang kepada firman Allah. Akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya iblis memanfaatkan kelemahan itu untuk menjatuhkan mereka. Dan kita lihat mereka jatuh. Baik Hawa, Adam, Kain, Ananias, dan Safira. Dan mungkin contoh-contoh yang lain. Alkitab Bapak Ibu merupakan gizi rohani. Alkitab merupakan gizi rohani yang harus dimakan. Yang membuat kehidupan rohani kita itu akan menjadi kuat. Yang membuat kehidupan rohani kita itu akan menjadi kokoh dalam menghadapi apapun, termasuk di dalam situasi saat ini yang sedang kita alami. Jadi manfaat yang kedua Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan firman Allah, itu akan menjadikan kita itu kuat. Yang ketiga, manfaat yang ketiga, itu memberikan keyakinan akan keselamatan. Yang ketiga itu memberikan keyakinan akan keselamatan. Keselamatan yang kita terima Bapak Ibu adalah anugerah yang sangat indah. Ya, diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Namun tidak jarang Bapak Ibu ketika kita mengarungi kehidupan ini banyak hal yang dapat membuat kita menjadi ragu. Yang membuat kita menjadi ragu akan keyakinan keselamatan yang kita peroleh dari Allah. Bapak Ibu coba cek, sering nggak ragu? Ya, atas keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya melihat Bapak Ibu banyak sekali orang-orang Kristen ya di tengah-tengah kondisi ini juga yang pindah agama lain. Mereka ragu akan keselamatan. Kenapa? Selidik punya selidik, mereka nggak pernah dekat dengan firman Allah. Mereka nggak pernah baca firman Allah. Itulah alasan Bapak Ibu, mengapa Alkitab diberikan agar kita ini loh, memiliki keyakinan yang kokoh akan keselamatan kekal yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, itulah alasannya mengapa Alkitab diberikan. Agar kita itu memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh akan keselamatan kekal yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita dekat dengan firman Allah, membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, melakukan firman Allah, itu akan membuat keyakinan kita akan Kristus, akan keselamatan itu menjadi kuat, menjadi kokoh dan tidak tergoyahkan. Manfaat yang keempat Bapak Ibu, memberikan damai, sejahtera, dan sukacita. Ya, orang yang dekat firman Allah, membacanya, merenungnya, melakukannya, itu akan terus merasakan damai, sejahtera, dan sukacita. Salah satu dari kehidupan Kristen Bapak Ibu adalah sukacita. Tetapi seringkali sukacita itu tertahan oleh apa? Oleh persoalan hidup. Entahkah itu sakit, entahkah itu masalah ekonomi, entahkah itu masalah keluarga, entahkah itu masalah pekerjaan, entahkah itu juga dampak dari pandemi yang sedang kita hadapi. Saya pernah lihat orang Kristen yang sakit, dia kecewa sama Tuhan. Pernah saya lihat. Tapi tidak sedikit juga saya melihat ada orang Kristen yang sakit, bahkan kena kanker Bapak Ibu yang terkasih, dia tetap bersyukur. Dia tetap memuliakan Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan dia katakan Tuhan itu baik. Ada juga orang Kristen Bapak Ibu yang takut karena masalah keuangan. Pernah saya lihat. Tapi ada juga Bapak Ibu orang Kristen yang pernah saya lihat. Sekalipun dia menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Dia rela kehilangan pekerjaannya demi nama Tuhan. Demi pelayanan Tuhan. Demi kasihnya kepada Tuhan. Pernah saya lihat. Dan Tuhan berkati dia. Cuma yang terkasih di masa pandemi, saat ini berapa banyak orang menjadi stres. Bahkan ada yang depresi. Dan tidak sedikit itu orang-orang Kristen yang menyebut dirinya anak-anak Tuhan. Salah satu bukti rohani dari kehidupan Kristen adalah nantiasa dia merasakan damai sejahtera. Ya, dia merasakan damai sejahtera di tengah-tengah kekhawatiran. Dia merasakan damai sejahtera di tengah-tengah kecemasan. Dia merasakan damai sejahtera di dalam situasi kondisi apapun. Damai sejahtera itu tidak hilang. Ya, selalu ada dalam hati dan hidupnya. Karena apa? Karena firman. Karena kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus Bapak Ibu
selalu ada dalam kehidupan kita, yang akan selalu mengingatkan kita, yang akan selalu menuntun hidup kita, yang selalu menyertai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, manfaat firman Tuhan itu akan selalu memberi kita damai sejahtera. Memberikan sukacita di tengah-tengah situasi apapun. Termasuk di tengah-tengah situasi yang sulit. Di tengah-tengah situasi yang sukar. Seperti yang sedang kita alami, hadapi saat ini. Ya. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah dekat dengan firman Allah? Manfaat yang kelima Bapak Ibu, yang terakhir. Yang kelima. Firman Allah itu manfaat yang kelima adalah pembimbing kehidupan. Pembimbing kehidupan. Membimbing kita dalam mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan ini. Prinsip-prinsip Allah dipakai sebagai petunjuk dalam membuat setiap keputusan kita. Jadikanlah Alkitab sebagai standar hidup, kompas yang memberikan petunjuk arah nasihat untuk membuat keputusan-keputusan yang baik dan patokan untuk menilai segala sesuatu. Maka hidup kita akan bahagia dan berhasil. Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita sudah merasakan manfaat bahwa Alkitab itu membimbing kehidupan? Apakah kita sungguh-sungguh sudah mendasari setiap keputusan hidup kita? Itu dari kebenaran firman Allah. Entahkah itu keputusan di dalam pekerjaan, entahkah itu keputusan di dalam hubungan suami istri, entahkah itu keputusan di dalam hubungan kita dengan anak. Apakah semuanya sudah kita dasari dari kebenaran firman Allah. Pembimbing kehidupan. Oh Bapak Ibu, betapa pentingnya ya. Pembimbing kehidupan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, paling tidak inilah 5 manfaat. Sebenarnya masih banyak ya, dari Alkitab sebagai pegangan utama dalam hidup kita, pedoman dalam hidup kita. Memberikan jalan keselamatan. Yang kedua, menjadikan kita kuat di tengah-tengah kondisi apapun. Memberikan keyakinan akan keselamatan. Tidak membuat kita menjadi ragu akan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan juga memberikan kita damai, sejahtera, dan sukacita di tengah-tengah amukan badai kehidupan apapun yang sedang kita hadapi. Karena firman itu selalu meneguhkan dan memberikan kekuatan. Ya, untuk dapat menghadapi apapun. Tidak membuat sukacita kita menjadi hilang. Kemudian pembimbing kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, betapa pentingnya firman Allah itu menjadi pembimbing dalam hidup kita. Betapa bahayanya kalau hidup kita tidak didasarkan kepada kebenaran firman Allah. Kalau setiap keputusan hidup kita tidak didasarkan kepada kebenaran firman Allah. Betapa bahayanya. Karena itu Bapak Ibu, jadikanlah firman ini pedoman yang utama. Ya. Jadi jemaat, melalui firman Tuhan hari ini, kembali kita diingatkan ya untuk menghayati bahwa firman Tuhan adalah petunjuk kehidupan bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu kita perlu membuka diri untuk apa? Untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Menyukai firman itu dalam hidup kita. Memelihara firman itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat menikmati setiap kebaikan Tuhan seperti pemazmur. Ya. Merasakan kebaikan Tuhan setiap saat. Karena itulah kita belajar seperti pemazmur. Condongkanlah hati kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dan marilah kita berpegang pada firman Tuhan sampai akhir hidup kita seperti pemazmur. Dan keselamatan itu sungguh-sungguh menjadi milik kita. Nah, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar dari kebenaran firman Allah pagi ini. Untuk sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan yang hidup. Biar firman Tuhan ini menjadi pedoman yang utama dalam hidup kita. Bukan yang lain. Amin. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Allah pagi ini. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah. Biarlah firman ini menjadi pedoman utama dalam hidup setiap kami.
Karena kami melihat betapa luar biasa manfaat firman Allah di dalam hidup setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan ingatkan bagi kami pagi ini lagi. Supaya kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Biarlah hati kami boleh sungguh-sungguh dicondongkan kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba serahkan seluruh jemaat di dalam tangan-Mu. Engkau berkati hidup mereka di tengah-tengah situasi sulit dan sukar ini. Berkati dalam segala hal. Biarlah mereka tetap hidup berpegang kepada firman Allah di tengah-tengah kesulitan apapun. Kesulitan ini tidak membuat anak-anak-Mu lari dari firman Allah, jauh dari firman Allah. Tapi justru semakin berpegang teguh kepada firman Allah dan menyatakan di dalam kehidupan kami untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat-Mu. Beri mereka kekuatan untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dialah kebenaran firman, sungguh-sungguh kita pegang dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu sebagai orang percaya, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli ini dengan penuh penghayatan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama mendoakan rencana kita di bulan Oktober. Kita akan mengadakan ibadah live streaming. Ya, kalau Tuhan mengizinkan, kita akan mengadakan ibadah live streaming, ibadah secara langsung, ya, secara langsung. Mari Bapak Ibu dukung dalam doa, terlebih lagi di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti akan memberkati supaya kita dapat mengadakan ibadah secara live, secara langsung. Ya, mari Bapak Ibu dukung dalam doa. Terima kasih. Doa saya untuk kita semua, semoga Tuhan melindungi, menjaga, dan memberkati hidup kita. Bapak Ibu, teguhlah berpegang kepada firman Allah. Jangan takut. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersyukur kita dapat memuji Tuhan, bahkan kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita bersyukur bisa mengambil bagian untuk memberikan persembahan, memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan naikkan pujian. Betapa aku bersyukur kepada Tuhan. Betapa aku bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat buat setiap kita. Semua yang Kau berikan berguna bagiku.
Puji nama Tuhan, mari kita bersama-sama naikkan doa untuk persembahan juga. Doa syafaat bagi gereja juga bangsa negara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan senantiasa memberikan kesempatan hari-hari ini buat kami boleh melayani Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati setiap kami. Dan berikan kami terus hati yang selalu memberi dengan sukacita, dengan hati yang rela untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini, biarlah segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati majelis semuanya Tuhan, berikan mereka hikmat untuk mereka boleh mengatur semuanya seturut dengan kehendak Tuhan, di mana kami rindu Tuhan gerejamu boleh menjadi berkat bagi jiwa-jiwa dan banyak jiwa dimenangkan di dalam Engkau. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa juga untuk jemaat-Mu, untuk jemaat-Mu yang lansia Tuhan, yang senantiasa memberikan damai sejahtera Tuhan, yang memberikan sukacita, kekuatan untuk mereka boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan, di mana hari-hari yang dijalani ini mereka boleh selalu dekat kepada Tuhan, dan mereka boleh menjadi alat Tuhan untuk mereka sebagai lansia pun mereka boleh melayani Tuhan melalui doa-doa syafaat mereka Tuhan. Engkau memberkati pelayanan mereka Tuhan. Engkau memberkati juga anak-anak remaja, kaum muda semuanya. Tetap Tuhan berikan terus mereka semangat, roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Walaupun saat ini keadaan kami semua tidak dapat bertemu, tapi satu hal, karya Tuhan, kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Saat ini Tuhan terus yang memberikan anak-anak muda ini kesatuan hati untuk terus hidup tunduk dan taat kepada Tuhan. Berkati masa muda mereka Tuhan, berkati sekolah, kuliah mereka, pekerjaan mereka, perjodohan mereka. Tuhan, Engkau yang senantiasa memimpin hidup mereka. Terima kasih Tuhan juga untuk jemaat-Mu semua, baik anak-anak sekolah minggu, jemaat-Mu umum Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang satu kami percaya Tuhan, kami hanya berseru kepada Tuhan. Kami hanya bersandar kepada Engkau. Kami mengandalkan Engkau Tuhan, maka Engkau sanggup melakukan melebihi dari apa yang kami doakan. Engkau memberkati jemaat-Mu, berkati Pondok Indah Tuhan, Engkau berkati, biarlah kasih-Mu terus melingkupi gereja-Mu, baik dari hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah utus tempat ini. Tuhan, Engkau yang memberkati pelayanan mereka, Tuhan yang memberkati dengan kekuatan sukacita yang daripada Engkau. Kami percaya Tuhan peliharakan keluarga dari hamba-hamba-Mu, Tuhan yang senantiasa memberkati apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan cukupkan apa yang menjadi kerinduan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau terus berkarya atas bangsa kami. Dan kami percaya hati-Mu ada di bangsa kami. Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Engkau bahkan memperhatikan bangsa Indonesia. Hari-hari yang dihadapi bangsa kami, kami percaya Tuhan menolong. Tuhan takkan pernah tinggal diam di mana banyak orang yang berseru kepada Engkau. Maka kami percaya Engkau turun tangan atas bangsa kami. Apapun yang dihadapi saat ini, baik pandemi, untuk COVID Tuhan, juga untuk masalah ekonomi, masalah di dalam pemerintahan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Satu kami percaya Tuhan, damai sejahtera ada pada bangsa kami. Engkau yang memberikan ketenangan, Engkau yang memberikan kekuatan, khususnya bagi presiden juga semua aparat pemerintahan Tuhan. Engkau berikan mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan. Sehingga di dalam mereka menjalani, menyelesaikan, mengerjakan tanggung jawab di dalam pemerintahan, mereka boleh mengerjakan dengan benar. Dan kami percaya kuasa-Mu melingkupi di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengerjakan yang terbaik untuk bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami, berkati semua presiden, pejabat semuanya Tuhan. Engkau yang senantiasa memberkati, dan kami percaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diberkati dan menjadi berkat. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa seru kami kepada Engkau, di mana kami percaya Engkau lah satu-satunya pengharapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam doksologi, kemudian berkat dan amin song.
segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang terkasih, biarlah kebenaran firman Allah pagi ini boleh mengingatkan setiap kita. Biar di dalam kehidupan kita senantiasa berpegang kepada kebenaran firman Allah. Biarlah kebenaran itu menjadi pedoman utama dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Bapa pencipta langit dan bumi, yang senantiasa menyatakan kasih sayang di dalam kehidupannya bagi setiap jemaat. Biarlah Tuhan senantiasa memberkatimu, menjaga, melindungi, dan menyertai setiap langkah-langkah hidupmu. Terlebih di tengah-tengah kondisi sulit ini, kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Allah. Dan biarlah Allah Roh Kudus menyertai kita, memimpin hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk, silakan ambil satu teduh, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.